Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Ruslandia dari kelas 12 MIPA 3 kelompok 6. Pada kesempatan kali ini saya bersama teman-teman saya yaitu Michelle dan Dana Artianu akan menjelaskan tentang GGL, induksi pada perubahan orientasi bidang kumparan. Nah, materi ini itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pengertian dan cara kerja, yang kedua ada penjelasan rumus-rumusnya, dan yang ketiga ada contoh soalnya. Tanpa basa-basi lagi, selamat menikmati video kami dan semoga bisa bermanfaat. Nah, GGL induksi itu apa sih? Nah, GGL induksi adalah gaya gerak listrik yang terjadi pada bidang kumparan. Nah, gaya ini tuh mencakup beberapa flux magnetik yang muncul dalam jumlah berbeda-beda dan dia tuh mengalami perubahan senantiasa seiringnya waktu. Terus cara kerjanya gimana? Nah, cara kerjanya bisa kita ambil contoh dari generator sederhana. Nah, pada generator sederhana ini arah normal bidang kumparan selalu berputar dan selalu berubah-ubah senantiasa terhadap medan magnet B konstan. Nah, medan magnet B konstan ini adalah hasil dari medan magnet U dan S. Jadi mereka ini, medan magnet U dan S ini adalah pasangan magnet yang permanen. Nah, hal ini kan berarti kalau orientasi sudut A atau arah normal bidang kumparan terhadap arah sudut medan magnet B kan selalu berputar dan berubah. Nah, inilah yang disebut sebagai GGL. Jadi ini adalah cara kerjanya. Untuk pembahasan rumusnya selanjutnya akan dibahas oleh Michelle. Sebelum mempelajari rumus yang akan digunakan, kita perlu mengetahui terlebih dahulu faktor-faktor yang memengaruhi GGL induksi. Terdapat 3 faktor yang memengaruhi GGL induksi. Yang akan kita bahas kali ini adalah GGL induksi oleh perubahan orientasi bidang kumparan. Rumus yang digunakan adalah E sama dengan minus N dikali B dikali A dikali cos theta 2 dikurang cos theta 1 dibagi T2 dikurang T1. Rumus ini diperoleh melalui beberapa langkah. Berikut ini penjelasannya. Yuk kita simak. Nah, inilah proses terbentuknya rumus akhir tersebut disertai dengan keterangannya. Berikutnya, kita akan memasuki contoh soal. Saya akan menjelaskan beberapa contoh soal tentang persamaan Faraday dan perubahan orientasi sudut kumparan terhadap medan magnet. Yang pertama, soalnya adalah sebuah kumparan terdiri dari 200 lilitan menerima perubahan flux magnet dari 2 kali 10 pangkat minus 3 Wb menjadi 3 kali 10 pangkat minus 3 Wb dalam 0,8 detik. Besar gaya gerak listrik yang timbul pada kumparan adalah, dari soal dapat diketahui bahwa N sama dengan 200 lilitan, P1 sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 3, P2 sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 3, dan dt atau waktu sama dengan 0,8 second. Yang ditanya adalah E atau gaya gerak listrik. Jawab. E sama dengan persamaan Faraday dapat diketahui bahwa E sama dengan minus N dikali dP per dt. Dari sini langsung dimasukkan saja angka-angkanya kepada persamaannya, yaitu 200. Di sini minus N menjadi minus 200 dikali dalam kurung 3 kali 10 pangkat minus 3 dikurang 2 kali 10 pangkat minus 3 karena dP sama dengan P2 kurang P1 per waktunya dt atau 0,8 second. Jika dihitung semua hasilnya menjadi minus 0,25 volt. Soal nomor 2. Suatu kumparan datar persegi panjang dengan ukuran 50 cm2 dan 50 lilitan dihubungkan ke suatu galvanometer. Kedudukan bidang kumparan awalnya sejajar terhadap medan magnetik homogen dengan waktu 3 second dan rapat flux 0,3 T. Hitung besar tegangan yang akan ditunjukkan oleh galvanometer jika kumparan diputar melalui sudut 60 derajat. Dari soal dapat diketahui bahwa A sama dengan 50 cm2 atau 50 dikali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat.
N sama dengan 50 lilitan, Pi1 sama dengan 0 derajat, Pi2 sama dengan 60 derajat, B sama dengan 0,3 T, dan delta T atau waktunya sama dengan 3 second. Yang ditanya adalah E. Jawab. Dengan menggunakan rumus dapat diketahui bahwa E sama dengan minus N dikali B dikali A dikali dalam kurung cos theta 2 dikurang cos theta 1 per delta T. Dari sini dapat dimasukkan semua angka ke dalam rumus, yaitu menjadi minus 50 dikali 0,3 dikali 50 kali 10 pangkat minus 4 dikali dalam kurung cos 60 derajat dikurang cos 0 derajat per 3. Jika dikali semua menjadi minus 750 dikali 10 pangkat minus 4 dikali setengah kurang 1 per 3 dan menjadi minus 250 dikali 10 pangkat minus 4 dikali minus setengah. Hasil akhirnya adalah 125 dikali 10 pangkat minus 4, yaitu menjadi 0,0125 volt. Soal nomor 3. Suatu kumparan datar persegi panjang dengan ukuran 30 cm² dan 30 lilitan dihubungkan ke galvanometer. Dengan rapat flux 0,1 T selama 1,5 second. Kedudukan akhir bidang kumparan adalah 90 derajat. Berapakah sudut awal kumparan terhadap bidang magnetik untuk menghasilkan besar tegangan 0,003 volt? Dari soal dapat diketahui bahwa A sama dengan 30 dikali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat, N sama dengan 30 lilitan, theta 2 atau sudut akhir sama dengan 90 derajat, B sama dengan 0,1 Tesla, delta T atau waktu sama dengan 1,5 second, E sama dengan 0,003 volt. Yang ditanya adalah theta 1 atau sudut awal. Jawab. Mencari theta 1 atau sudut awal dapat menggunakan rumus yang tadi, yaitu E sama dengan minus N dikali B dikali A dikali dalam kurung cos theta 2 minus cos theta 1 per delta T. Semua angka dapat dimasukkan ke rumus, yaitu 0,003 sama dengan minus 30 dikali 0,1 dikali 30 kali 10 pangkat minus 4 dikali dalam kurung cos 90 derajat dikurang cos theta 1 per 1,5. 1,5 dipindahkan ke sebelah kiri tanda sama dengan dikali dengan 0,003 menjadi 0,0045 sama dengan min 30 dikali 0,1 kali 30 kali 10 pangkat minus 4 dikali cos 90 yang hasilnya 0 dikurang cos theta 1. Dengan pengalian semuanya hasilnya menjadi 0,0045 sama dengan minus 90 dikali 10 pangkat minus 4 dikali minus cos theta 1. Minus 90 dikali 10 pangkat minus 4 dipindahkan ke sebelah kiri tanda sama dengan dan menghilangkan semua tanda minus di bagian kanan, yaitu minus 90 menjadi 90 dan minus cos theta 1 menjadi cos theta 1. Dan 0,0045 dibagi 90 dikali 10 pangkat minus 4 menjadi 45 per 90 sama dengan cos theta 1. 45 per 90 adalah 1 per 2. 1 per 2 sama dengan cos theta 1. Theta 1 hasil akhirnya adalah 60 derajat. Jadi sudut awal kumparan adalah 60 derajat. Sekian yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya.